Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore khususnya kepada Pak Henry SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Saya Nurjana Dembau dengan NIM 240 60 850 1029 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi memilih sumber belajar yang tepat untuk berbagai jenis pembelajaran. Yang pertama saya yang akan bahas itu ada pengertian sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperoleh sebuah informasi, meningkatkan keterampilan dan juga memperdalam pemahaman. Sumber belajar dapat berbentuk bahan cetak, media digital, dan juga pengalaman langsung maupun interaksi sosial. Nah, yang kedua yang saya akan bahas yaitu kepentingan memilih sumber belajar yang tepat, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Yang kedua, memastikan informasi yang diperoleh akurat dan juga terpercaya. Dan yang ketiga, mempermudah pemahaman sesuai dengan gaya belajar masing-masing atau individu. Yang terakhir atau keempat, meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi belajar. Nah, adapun tujuan dari memilih strategi sumber belajar, yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang artinya memastikan peserta didik mendapatkan materi yang sesuai dan juga mudah dipahami. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan individu, yang artinya memilih sumber yang sesuai dengan gaya belajar seperti visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, yang artinya membantu dalam memahami teori, meningkatkan keterampilan, dan juga menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan, di mana menggunakan sumber menarik dan juga interaktif agar belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu memastikan informasi yang akurat dan juga relevan, yang artinya memilih sumber dari referensi yang sudah terpercaya dan juga terbaru. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada sumber belajar cetak yang terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan juga modul pembelajaran. Yang kedua ada sumber belajar yang berbasis digital yang terdiri dari e-book, video pembelajaran, podcast edukatif, dan juga kursus daring. Yang ketiga ada sumber belajar interaktif yang terdiri dari simulasi, game edukasi, dan juga aplikasi pembelajaran. Dan yang keempat ada sumber belajar sosial yang terdiri dari forum diskusi, webinar, dan juga komunitas belajar. Dan yang terakhir adalah sumber belajar yang berbasis praktik, di mana yang terdiri dari magang, pelatihan, dan juga studi kasus atau eksperimen. Nah, contoh nyata dalam sehari-hari dalam materi saya yaitu misalnya saya ingin memasak makanan khas dari Yogyakarta. Nah, dan ini adalah pengalaman pertama saya untuk memasak makanan khas Yogyakarta, yaitu makanan gudeg. Nah, pasti saya harus belajar terlebih dahulu untuk memasak makanan tersebut, entah itu melalui sebuah aplikasi atau bisa langsung mempraktikannya di dapur. Jika belajar melalui aplikasi, tentu saya dapat belajar melalui salah satu sosial media yaitu pada aplikasi YouTube. Nah, tentang cara bagaimana membuat makanan gudeg tersebut. Selain itu, saya juga bisa membaca langkah serta bahan apa saja sih yang saya perlukan untuk memasak makanan gudeg tersebut melalui blog kuliner. Dan terakhir, saya dapat mencobanya langsung di dapur dan mencatat apa saja sih kekurangan selama saya memasak makanan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis
menulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi saya yaitu strategi memilih sumber belajar yang tepat bergantung pada jenis pembelajaran yang dilakukan. Untuk pembelajaran teoritis, sumber seperti buku, jurnal, dan materi digital yang kredibel sangat penting. Dalam pembelajaran praktis, sumber berbasis pengalaman seperti video tutorial, simulasi, dan praktik langsung lebih efektif. Untuk pembelajaran kolaboratif, diskusi, forum, dan juga studi kasus dapat memperkaya pemahaman. Pemilihan sumber belajar harus mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, aksesibilitas, dan juga kesesuaian dengan gaya belajar individu maupun kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Bye bye guys.